kita adalah Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Saudara, saya membaca ayat ini dan saya merasa Tuhan, seringkali doa hamba ini tidak berkenan kepada Engkau. Saudara, barangkali kita meminta sesuatu yang mulia, sesuatu untuk kebaikan orang lain barangkali. Saudara, tetapi seringkali kita tidak menimbang. Kalau saudara melihat judul ini, ucapan mulutku, yang keluar ini, ucapan mulutku dan renungan hatiku. Engkau berkenan pada dua-duanya. Maka saya dan saudara akan diajar pada sepanjang firman ini. Untuk kita, apa yang ada dalam hati kita, itu yang sesuai dengan firman, renungan hati kita. Itulah yang hanya boleh kita ucapkan. Sehingga yang keluar dari mulut saudara bukan satu kekhawatiran, tapi saudara bersuka cita. Bapa, hamba pegang firman-Mu. Di dalam hati hamba begitu yakin bahwa hari ini Engkau akan membuka jalan sehingga hamba mendapat uang lebih banyak. Ini satu contoh. Jadi apa yang keluar dari mulut saudara itu harusnya ditimbang dalam perenungan di hati lebih dulu. Seolah-olah firman Allah akan mengajar kita, jangan pernah anakku kau mengeluarkan kata sia-sia. Kau mengeluarkan kata-kata caci maki. Jangan pernah anakku. Karena semua yang akan keluar dari mulutmu sudah kau renungkan di dalam hatimu. Amin. Saudara, di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat yang ke-15 kita akan baca. 1, 2. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Para kekasih, lihat ayat ini begitu komplit. Satu ayat dari zaman dahulu kuno sekali. Saudara, tapi mengajari saya, mengajari saudara bagaimana harus ada hubungan. Katakan harus ada hubungan antara mulut saya dengan hati saya. Saudara, apabila hubungannya bagus, sudah tentu nanti kita akan melihat hubungan jelek antara hati dengan mulut orang. Hatinya kotor, keluarnya kotor. Hatinya kejam, keluarnya kejam. Saudara, nah di sini Tuhan ingin supaya hati kita, saudara, perenungan hati kita adalah perenungan firman Tuhan. Maka menurut firman yang saya percayai, apa saja yang akan saudara minta, pasti akan diberikan oleh Allah Bapa. Amin. Itu sebab ini salah satu kunci yang hebat. Saudara, kata mudah-mudahan sepertinya saudara juga agak dibawa keraguan. Tetapi sebetulnya bukan demikian. Ada banyak ayat dalam Alkitab bahasa Indonesia, saudara, yang dengan awalan tersebut diterjemahkan mudah-mudahan, mudah-mudahan atau semoga. Ya saudara, kalau saya melihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, New King James Version, maka dituliskan let. Kata let itu biarlah. Tetapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mudah-mudahan, semoga. Ya saudara, jadi saya perlu mengungkapkan ini dari terjemahan yang lebih asli. Let the words of my mouth. Biarlah kata-kata dari mulutku. And the meditation of my heart. Dan perenungan di dalam hatiku. Be acceptable in your sight. Berkenan diterima di pemandanganmu Tuhan. Jadi apa yang keluar, biarlah yang keluar dari mulut kata-kata ini. Maupun perenungan di dalam hatiku. Biarlah diterima baik. Berkenan engkau terima di pandanganmu. Oh Lord, my strength and my redeemer. Oh Tuhan, kekuatanku. Dalam bahasa Indonesia dikatakan gunung batuku, itu betul juga. Ya, kekuatanku, gunung batuku dan penebusku. Amin. Jadi semua katakan mulut saya dan hati saya harus satu. Amin. Jadi kita tidak bisa menjadi seorang yang
katakanlah yang bermuka dua, munafik dan lain sebagainya. Karena kita mendidik diri kita. Apa yang dalam hatiku, itu saja yang keluar. Saudara, sudah tentu harus yang baik. Dan tidak boleh yang jahat. Tidak boleh yang tidak baik. Ya, itu sebab terjemahannya yang lebih pas. Mari kita akan baca. Ya, dari terjemahan yang baru kita baca, yang baru saya bacakan dalam bahasa Inggris tadi. 1, 2. Biarlah kata-kata mulutku dan perenungan hatiku berkenan diterima di pemandangan-Mu, ya Tuhan, dan kekuatanku dan penebusku. Amin. Biarlah kata-kata mulutku dan perenungan hatiku berkenan diterima di pandangan-Mu, Tuhan. Ini kunci rahasia yang hebat. Kalau saudara mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan hati saudara. 1, engkau ada satu warning. Ayo kamu bohong. Ayo kamu pura-pura. Itu 1. Saudara. Apalagi kalau hati saya tidak ada firman. Saudara, selain saya berpura-pura, saya mengeluarkan perbendaharaan yang jelek. Karena saya kurang firman. Yang ada, guyonan joking dari teman-teman yang cabul. Yang ada apa? Cara menipu begini. Yang ada apa? Cara memalsu begini. Yang ada apa? Cari bantuan pakai kuasa gelapan dari sana. Dari si atau si B. Yang ada itu dalam hati saya. Ini repot. Hati saya menjadi hati yang kotor. Saudara, ketika hati saya kotor, saya mau berdoa. Tuhan tolong kepada saya. Ampuni saya. Biarlah kekudusan-Mu masuk dalam hidup saya. Tuhan bilang, kes, lewat. Di sini kita melihat begitu banyak anak Tuhan kecewa dan gregetan. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Karena isi hatinya kotor. Isi hatinya tidak baik. Keluarnya mau baik. Tuhan bilang, kau munafik, kau cuma pura-pura. Aku tidak bisa jawab doamu. Betapa pentingnya ayat ini. Supaya saya dan saudara menjadikan sinkron apa yang ada di dalam hati. Itu sebab dalam hati kita, katakan dalam hati saya harus penuh dengan firman. Sehingga ketika saya menghadap Bapa, Bapa memberi kepada saya. Begitu mudah, begitu cepat. Amin. Nah, jadi kita harus punya satu perenungan. Kita menimbang dengan neraca dari firman. Tuhan, permintaan hamba ini berkenan apa tidak dengan Engkau, Tuhan. Kalau saya tidak punya testernya, saya tidak punya batu timbangannya, gak bisa saya mau ditimbang. Saudara, tapi kalau ada batu timbangannya, yaitu firman Tuhan, maka permintaan saya sebelum keluar sebagai doa, sebelum keluar sebagai wisis atau ucapan-ucapan, harapan-harapan, sudah ditimbang. Itu sebab anak-anak Tuhan, apa yang mustahil bagi saudara sudah tidak mustahil lagi. Bila saudara menggunakan cara firman Tuhan. Amin. So, itu sebab hati harus banyak firman sebagai penguji. Katakan firman sebagai penguji. Menghasilkan kata-kata saya yang touching, yang menjamah hati Allah. Ini loh saudara. Saya ambil satu contoh Daud. Daud ini punya kata-kata yang touching banget di hadapan Tuhan. Kalau dia omong sama orang keletek gitu aja. Kenapa? Karena dia biasa bicara dengan Allah. Allah terjamah dengan perkataan-perkataan Daud. Bukan karena dia pintar bersilat lidah. Karena dia pintar kata-kata menyusun. Kata-katanya puitis, romantis dan lain sebagainya. Tidak. Karena dia dalam hatinya dia mempunyai firman. Itu sebab dia berkata, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku. Supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jadi hati kita adalah tempat penyimpanan firman. Sehingga kata-kata kita dalam wisis kita, dalam harapan kita. Apalagi ketika kita datang dalam doa.
sangat touching di hati Allah. Sangat menyentuh hati Allah. Sangat menyentuh hati Allah. Saya mau tanya, siapa yang kepingin demikian? Tolong angkat tangannya. Katakan, Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus, bantulah saya, sehingga di dalam hati dan mulut saya, ada kata-kata yang touching di hatimu. Dalam nama Yesus, hamba memohonnya, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Bukan kata-kata yang puitis, ataupun kata-kata yang sastra, tetapi kata-kata yang touching kepadamu ya Bapa. Sehingga apa yang menjadi harapan ataupun doa kami, tidak ada yang mustahil bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Saudara, kata-kata yang touching membuat apa yang keluar dari hati melalui mulut mesti dikabulkan. Kenapa? Karena kata-kata kita menyentuh kepada Allah Bapa. Ya, dalam kurung, walau belum didoain. Satu materi, satu keinginan saudara, anak-anakku yang masih muda, kalian penuh dengan banyak cita-cita, harapan-harapan. Engkau belum sempat doa. Engkau belum berdoa, tapi dari hati ke mulutmu bisikanmu. Walau engkau belum sempat mendoakan. Bapak, hamba kok kepingin sekolah di sana. Atau ibu, Tuhan, kalau seumpamanya saya punya tempat tidur yang baru ya. Saudara, sebelum itu keluar, bukan cuma asal kepingin. Sebelum itu keluar, saudara menimbang dalam hati. Ya, aku pendapatan tidak cukup. Tabungan kalau dipakai untuk membeli tempat tidur, itu satu kebodohan. Karena sangat minim tabunganku. Tetapi aku punya pertimbangan. Bahwa Tuhan ingin supaya aku enjoy my life. 1 Timotius 6 ayat 17 bagian C. Bahwa Tuhan akan memberi kesenangan untuk aku bisa menikmati. For my enjoyment. Untuk kesenangan dan kenikmatanku. Tuhan, tolong kasih tahu kepada hamba. Boleh apa tidak? Hamba beli tempat tidur. Lupakan, forget it. Saudara kerja, biasa. Nanti Tuhan akan berkata, anakku, aku menyediakan berkat buat kamu. Kamu akan bisa beli tempat tidur. Atau anakku, aku menyediakan berkat untuk kamu bisa menyambung ini kontrak di tokomu atau di rumahmu. Saudara menimbang dan membiarkan Tuhan membuat keputusan. Ya, apa saudara bisa faham akan hal ini? You get it? Saudara faham? Kiranya saudara faham. Sehingga bahkan sebelum saudara itu datang dalam doa, ya Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam sorga, dan semua kata-kata yang indah tersebut, sebelum itu pun, Bapa sudah mempertimbangkan untuk memberi kepada saudara. Amin. Jadi kita ada dua macam cara dan sarana dan komunikasi dengan Allah. Doa yang pertama, kedua harapan. Katakan harapan-harapan. Kalau tidak ada harapan-harapan, tidak akan ditulis bahwa tinggal 3 perkara ini. 1, apa? Iman. Katakan iman. 2, pengharapan. 3, kasih. Amin. Tinggal 3 perkara. Katakan yang pertama apa? Iman. Yang kedua apa? Pengharapan. Yang ketiga apa? Kasih. Amin. Jadi saya dan saudara harus tahu.